Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 1 Kedungpring. Kali ini kita berjumpa kembali melalui pembelajaran jarak jauh atau kita sebut dengan PJJ. Anak-anak, kali ini kita belajar di rumah masing-masing kembali, tapi kita tetap berharap dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali bertatap muka di kegiatan pembelajaran di sekolah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada semester genap ini kita mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang tekanan. Nah, pada tekanan ini kita fokuskan di pertemuan pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Untuk tekanan nanti dibagi menjadi 3, tekanan pada zat padat, pada zat cair, dan pada zat gas. Nah, kalian perhatikan nanti kenapa di situ ada di layar ada gambar paku yang di posisi ada di bawahnya runcing, yang di bagian paku B, kemudian yang di paku A di bagian bawahnya tumpul. Nanti kita pelajari apa hubungannya dengan tekanan ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan penampang terhadap besarnya tekanan. Nah, untuk melihat gambar ini secara jelas, saya matikan layar kamera saya supaya kita fokus pada pelajaran ya. Untuk layar yang di hadapan kalian ada gambar A, yaitu jalanan berlumpur. Kemudian yang di tengah sepatu boot, yang ketiga itu ada sepatu hak tinggi. Nah, perhatikan untuk yang sepatunya pada sepatu boot dan sepatu hak tinggi. Apa yang membedakannya? Ya, yang membedakannya adalah luas penampangnya yang ada di bawah itu ya, yang menginjak di lantai atau menginjak di tanah ketika kita berjalan. Nah, sekarang apabila kedua sepatu ini saya gunakan secara bergantian dengan tubuh yang sama, dengan orang yang sama, apakah ketika berjalan perjalanannya sama-sama mudah atau sama-sama sulit ketika berjalan di lumpur? Nah, manakah sepatu yang lebih mudah dibuat untuk berjalan, menggunakan sepatu boot atau sepatu hak tinggi pada jalanan berlumpur seperti pada gambar A itu? Ya, nanti kita bisa menjawabnya dihubungkan dengan tekanan. Hubungannya itu apa? Kenapa pada luas penampang sepatu tersebut bisa terjadi perbedaan tekanan padahal orang yang menggunakannya sama. Oke, sekarang perhatikan. Tekanan adalah berapa jumlah gaya tersebut di suatu daerah. Atau secara singkatnya gaya persatuan luas. Tekanan satuannya Pascal atau disingkat dengan PA. Kemudian gaya itu satuannya Newton, sedangkan luas satuannya meter persegi. Atau secara tertulis untuk rumusnya, persamaannya P tekanan ya sama dengan gaya F dibagi luas A. Jadi lambangnya P tekanan untuk gaya F untuk luas A. Nah, untuk itu kita perhatikan untuk gambar luas penampang yang dibuat berbeda tetapi pada benda yang sama. Nah, berarti kita akan menyelidiki apa pengaruh luas penampang terhadap suatu tekanan. Apabila saya punya satu balok, kemudian saya akan menjatuhkannya di suatu bak pasir, ya, nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Silahkan lakukan kegiatan penyelidikan, dan untuk lembar kerjanya nanti saya share di grup WA kalian ya.
Sekarang perhatikan dulu untuk contohnya supaya tidak terjadi kesalahan saat melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, apabila satu balok tadi posisinya saya buat dua posisi yang berbeda. Yang pertama adalah posisinya vertikal atau berdiri. Nah, kemudian saya jatuhkan pada ketinggian yang sama, di ketinggian misalkan 50 cm atau setengah meter ya. Kemudian saya lakukan lagi menjatuhkan balok tersebut ya, balok yang sama, tapi posisinya berubah untuk posisi yang horizontal atau posisi terlentang ya. Nah, luasnya tentu saja berbeda. Untuk yang luas vertikal yang berdiri lebih kecil ya, sedangkan luas yang horizontal yang terlentang itu luasnya lebih besar, lebih luas. Nah, pada posisi ketinggian yang sama saya jatuhkan. Nah, nanti amati pada pasir yang dikenai oleh luas penampang balok tersebut. Lebih dalam mana? Nah, apabila kedalamannya lebih dalam, maka tekanannya diartikan lebih besar tekanannya. Kalau kedalamannya tidak terlalu dalam, ya, tidak menimbulkan kedalaman tersebut pada pasir, itu dinamakan tekanannya lebih kecil. Nah, nanti kalian buktikan. Nah, tentu saja luas penampang ini mempengaruhi tekanan. Semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar tekanannya. Semakin besar luas tekanannya, semakin kecil tekanannya. Dan sebaliknya, semakin besar luas penampangnya, maka tekanannya semakin kecil ya. Dan sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, tekanannya semakin besar. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan gaya? Apabila pada balok tersebut saya berikan gaya yang berbeda, tapi dalam balok yang sama dengan satu posisi misalkan saya buat berdiri saja ya. Balok tersebut saya tekan ke pasir ya, baloknya ditekan di pasir dengan gaya yang dorongan yang lebih kuat ya, maka dia akan menekan pasir lebih dalam, lebih besar tekanannya. Kemudian kalau saya memberikan gaya yang kecil, maksudnya dorongannya tidak terlalu besar ya. Gaya itu sama dengan tarikan atau dorongan kan ya, masih ingat? Kalau dorongan itu lebih kecil, maka tekanannya juga ikut kecil, tidak terlalu dalam untuk menekan pasir. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa kita lakukan pembuktiannya melalui perhitungan juga. Contoh soal seperti ini ya, selain dibuktikan melalui kegiatan penyelidikan praktik, bisa juga dibuktikan melalui perhitungan. Nah, perhatikan gambar balok di sini ya. Balok ini posisinya horizontal ya, mendatar atau terlentang. Nah, di luas permukaan yang menyentuh lantai, yang menyentuh di bawahnya itu luasnya 6 kali 4. Karena luas penampang itu kan panjang kali lebar benda itu. Nah, pertanyaannya di sini, berapa tekanan terbesar yang diberikan benda terhadap lantai jika massa benda 240 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon? Meter per sekon kuadrat atau meter per sekon pangkat 2. Pembahasannya kita uraikan dulu, kita tulis untuk luas penampangnya. Luas penampang tersebut kita coba dulu. Untuk luas penampang yang pertama, misalkan saya posisinya dibuat horizontal, tadi kan 6 kali 4 ya. Sekarang saya ubah posisinya menjadi vertikal berdiri. Coba balok itu kamu bayangkan kalau baloknya itu dibuat
vertikal atau berdiri. Maka posisi yang di bawah adalah 4 kali 3. Luasnya yang menyentuh yaitu luas 4 kali 3. Ya. Sedangkan kalau posisi terlentang atau horizontal berarti luasnya 6 kali 4. Ya. Nah, kenapa di pembahasan ini yang ditulis adalah 4 kali 3? Karena pertanyaannya tekanan terbesar. Berapa tekanan terbesarnya? Maka masih ingat tadi pembahasan pada konsep tekanan zat padat, semakin kecil luas penampangnya, maka tekanannya semakin besar. Ya. Semakin kecil luas penampangnya, tekanannya semakin besar. Nah, 6 kali 4 itu berapa? Ya, 24. Kalau 4 kali 3 berapa? Ya, 12. Maka kecil mana 24 dengan 24 dengan 12? Ya, lebih kecil yang 12. Maka kita langsung saja mengambil luas penampang yang 4 kali 3 yaitu 12 cm pangkat 2 atau cm persegi. Kita jadikan meter persegi bagaimana? Maka 12 dibagi 10.000 karena ada pangkat 2 ya. Dari cm ke meter kan dibagi 100. Karena ini pangkat 2 maka dibagi 100 pangkat 2. Dibagi 100 pangkat 2 itu sama dengan dibagi 10.000. Maka 12 dibagi 10.000 sama dengan 0,0012. Maka tekanannya, rumusnya masih ingat yang tadi ya. Rumus tekanan, saya ulang lagi tadi bahwa tekanan sama dengan gaya dibagi luas atau F dibagi A. Nah, F-nya di sini dari gaya berat benda itu. Jadi sebuah benda apabila diam, apakah tidak punya gaya? Tetap punya gaya, yaitu gaya berat benda itu sendiri. Diperoleh dari massa kali gravitasi. Massa dikali gravitasinya bumi yang menarik benda tersebut ya. Maka 240 gram itu harus kita jadikan kilogram dulu supaya menghasilkan satuan Newton kalau dikalikan meter per sekon kuadrat. Jadi 0,24 itu diperoleh dari 240 dibagi 1000. Oke, 240 dibagi 1000, 0,24. Kemudian dikalikan gravitasinya 10. 0,24 dikali 10 itu sama dengan 2,4 ya. 2,4 dibagi luasnya tadi 0,0012. Maka hasilnya sama dengan 2000 Newton per meter persegi. Begitu ya. Untuk tugas kalian, coba kalian lakukan hitungan ini lagi untuk mendapatkan tekanan terkecil. Nah, kalau untuk mendapatkan tekanan terkecil, maka kalian harus mengambil luas penampang itu yang paling besar. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bagaimana pada balok tersebut untuk luas penampangnya yang paling besar, maka kalian harus lihat panjang kali lebarnya yang menyentuh lantai itu di posisi panjang kali lebarnya berapa. Kemudian dibagi luasnya. Untuk gaya dibagi luasnya, gayanya sama ya, gayanya sama 0,24 kali 10 tadi dibagi luas yang menyentuh lantai. Luas yang menyentuh lantai yang paling besar luasnya. Kalau yang paling kecil, luasnya yang paling kecil kan sudah dihitung 4 kali 3. Kalau yang luas penampangnya yang terbesar itu berapa? Tadi kalau kalian menyimaknya pasti bisa. Oke, tugasnya hanya satu. Kalian tulis ulang kembali untuk soal yang ada di layar ini, ya. Soal yang ada di layar ini kalian tulis, tapi diubah pertanyaannya. Berapa tekanan terkecil yang diberikan benda terhadap lantai jika massa benda 240 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Kalian jawab dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, demikian ya. Untuk pembelajaran kali ini kita ambil kesimpulannya bahwa gaya dan luas penampang mempengaruhi besarnya tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, sedangkan luas permukaan penampang berbanding terbalik dengan tekanan.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah gaya berbanding lurus dengan tekanan itu. Ketika gayanya saya perbesar, tekanannya ikut besar. Ketika gayanya diperkecil, maka tekanannya ikut kecil. Sedangkan luas permukaan berbanding terbalik dengan tekanan, yaitu semakin kecil luas permukaan penampangnya, maka tekanannya semakin besar. Sedangkan kebalikannya, semakin besar luas penampangnya, maka tekanannya semakin kecil. Demikian ya untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melakukan pembelajaran walaupun dari rumah masing-masing. Dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.